Bos Honda tak senang lihat Marc Marquez juara di MotoGP Qatar 2025. Itu strategi kami dulu. Balapan keempat MotoGP 2025 di sirkuit Lusail, Qatar, menyuguhkan drama dan kejutan, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan perdananya musim ini lewat strategi yang brilian. Namun di balik kemenangan gemilang tersebut, muncul komentar pedas dari bos Honda yang merasa kesal karena Marquez dianggap menggunakan strategi yang sama seperti saat ia masih membela tim asal Jepang tersebut. Marc Marquez, yang kini berseragam Ducati setelah hengkang dari Repsol Honda pada akhir 2023, tampil luar biasa pada balapan yang digelar Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat terlihat kesulitan di awal, Marquez membuktikan bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja menahan diri, menjaga kondisi ban, dan baru benar-benar tancap gas di 5 lap terakhir. Strategi itu berhasil dengan cemerlang dan membawanya ke podium tertinggi. Di akhir balapan, Marquez mampu menyalip rival-rival tangguh seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Persaingan sengit pun tak terelakkan, namun pengalaman dan perhitungan Marquez membuatnya unggul. Meski Vinales sempat finish di posisi kedua, penalti yang diterimanya membuat posisi tersebut diberikan kepada Bagnaia, sementara Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Marquez karena sirkuit Lusail sebelumnya dianggap sebagai lintasan yang kurang cocok dengan gaya balapnya. Namun, ekspektasi publik dijawab dengan performa brilian. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez menyebut kemenangan ini sangat penting, baik secara mental maupun dalam perburuan gelar. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan, kata Marquez, dikutip dari Speedweek. Bagnaia sangat cepat, tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia. Menurut Marquez, kunci dari keberhasilannya adalah menjaga ritme dan tidak tergesa-gesa di awal balapan. Ia menyebut ini sebagai strategi yang sudah dipikirkannya sejak latihan bebas. Kami tahu ban akan menentukan hasil. Jadi saya memilih untuk tetap tenang di awal dan baru menyerang di akhir. Ternyata itu keputusan yang tepat. Namun, kemenangan Marquez tersebut rupanya tak membuat semua pihak senang. Salah satunya adalah bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, yang justru memberikan komentar sinis. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Puig menyatakan bahwa strategi yang digunakan Marquez di Qatar adalah taktik yang dulu sering mereka gunakan saat Marquez masih di Honda. Dia, Marquez, memenangkan balapan dengan strategi yang sama seperti yang kami susun bersama bertahun-tahun di Honda. Strategi menahan di awal, baru menyerang di akhir, itu bukan hal baru. Kami sudah melakukan itu sejak 2013, ujar Puig. Ironisnya, dulu saat kami menyarankan itu, dia sering menolak dan lebih memilih tampil agresif sejak awal. Lebih lanjut, Alberto Puig mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa melihat Marquez sukses besar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang bangkit. Ia menilai Marquez kini memetik hasil dari pengalaman dan strategi yang dibentuk bersama Honda selama 1 dekade. Jujur saja, ini menyakitkan. Kami melihatnya menang dengan pendekatan yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia melakukannya untuk tim lain. Itu seperti melihat karya kita diambil alih, tegasnya. Setelah awal musim yang sedikit tersendat, Marquez kini perlahan-lahan menunjukkan kualitas sejatinya. Kemenangan di Qatar membuatnya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025, melewati Bagnaia dengan selisih tipis. Konsistensinya dalam beberapa balapan terakhir membuat publik mulai percaya bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat utama juara dunia. Di sisi lain, adaptasinya dengan Ducati terlihat semakin matang. Meski sempat diragukan karena gaya balapnya yang agresif dianggap kurang cocok dengan karakter Desmos Sedici, Marquez justru membuktikan sebaliknya. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat, memanfaatkan kekuatan motor, sekaligus membawa pendekatan taktis yang baru. Saya merasa nyaman dengan tim ini. Mereka mendengarkan saya dan kami bekerja sangat keras. Setiap detail diperhatikan. Saya tidak bisa meminta yang lebih, ungkap Marquez dalam wawancara terpisah.
Sementara itu, Repsol Honda masih belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. Dengan belum adanya kemenangan di 4 seri awal, dan para pembalapnya seperti Joan Mir serta Luca Marini kesulitan bersaing di barisan depan, tekanan terhadap manajemen tim kian meningkat. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah pengembangan motor RC213V. Komentar pedas dari Alberto Puig juga mencerminkan kekecewaan mendalam atas kondisi tim saat ini. Ketika ditanya apakah Honda menyesal telah melepas Marquez, kami tidak menyesal. Tapi tentu saja, kami ingin membuktikan bahwa Honda bisa menang tanpa Mark. Itu belum terjadi. Tapi kami masih percaya pada proses, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Qatar tak hanya menjadi kebangkitan bagi sang baby alien, tetapi juga menyulut api rivalitas yang lebih besar antara dirinya dan mantan timnya. Sementara Marquez melesat bersama Ducati, Honda masih mencari jalan untuk kembali ke papan atas. Dengan sisa musim yang masih panjang, balapan MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Apakah Marquez akan terus dominan? Ataukah Honda mampu bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP kembali diramaikan oleh drama dan kisah menarik yang melibatkan sang legenda hidup dan tim yang pernah membesarkannya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mencetak kejutan besar dalam gelaran MotoGP Qatar 2025 setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang kedua kalinya bagi Marquez di sirkuit tersebut sejak promosi ke kelas MotoGP pada 2013, tetapi juga menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam karirnya. Pasalnya, Marquez sendiri mengakui bahwa Losail bukanlah trek yang cocok dengan gaya balapnya. Jujur, saya masih tidak menyangka bisa menang di sini. Ini bukanlah sirkuit favorit saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai balapan. Tapi saya dan tim bekerja keras sepanjang akhir pekan. Kami menemukan ritme yang pas, terutama di tikungan-tikungan cepat yang selama ini menjadi titik lemah saya di sirkuit ini. Sirkuit Losail memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi para pembalap. Selain karena karakteristiknya yang terdiri dari trek lurus panjang dan tikungan-tikungan cepat, balapan yang digelar malam hari pun sering menyulitkan para rider dalam hal visibilitas dan kontrol ban. Marquez sendiri hanya pernah satu kali menang di Losail sebelumnya, yakni pada musim 2014, satu-satunya kemenangan yang ia raih di Qatar sebelum musim ini. Karena itu, tidak heran jika Marquez datang ke Qatar dengan ekspektasi yang rendah. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang sulit. Francesco, Bagnaia, Alex, Marquez, dan Di Giannantonio semuanya sangat cepat di sini. Saya hanya mencoba untuk tetap fokus dan menjaga konsistensi, lanjutnya. Marquez memulai balapan dari barisan terdepan setelah mencatatkan waktu yang kompetitif di sesi kualifikasi. Berbekal posisi start yang menguntungkan dan pemilihan ban yang tepat, pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung tancap gas sejak lap pertama. Ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia dan Maverick Vinales di awal lomba, namun secara perlahan mampu menciptakan jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Kemenangan Marquez di Losail bukan hanya hasil dari keberuntungan semata. Pembalap asal Cervera, Spanyol ini mengakui bahwa strategi tim Ducati memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Kami mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari pengaturan motor hingga pilihan ban. Saya juga mengubah beberapa pendekatan saat memasuki tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya selalu membuat saya kehilangan waktu, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kerja keras tim selama sesi latihan bebas dan sprint race menjadi kunci keberhasilannya. Saya belajar dari setiap lap. Di sprint race kemarin, saya menyadari di mana saya lemah dan tim langsung memberikan solusi. Itu yang membuat perbedaan di balapan utama, ujar Marquez yang juga memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Dengan kemenangan penuh di Qatar, Marquez mengamankan tambahan 37 poin, 12 dari sprint race dan 25 dari balapan utama. Kini, ia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 123 poin.
Ia unggul 17 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang harus puas finish di posisi ke-6 di Losail. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin, usai menyelesaikan balapan di Qatar di posisi keempat. Performa konsisten Marc Marquez di 4 seri awal musim 2025 membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik, bahkan setelah masa-masa cedera yang sempat menghantui beberapa musim terakhir. Transisinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati Lenovo juga terbukti sebagai langkah tepat dalam membangkitkan kembali dominasi sang juara dunia 8 kali tersebut. Setelah kemenangan impresif di Qatar, tantangan berikutnya bagi Marquez akan berlangsung di kandangnya sendiri, MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, pada 25 hingga 27 April mendatang. Trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, dengan catatan kemenangan yang cukup impresif di masa lalu. Jerez selalu spesial untuk saya. Tapi musim ini kompetisinya sangat ketat. Semua pembalap top dalam kondisi sangat bagus. Saya tidak boleh terlena dengan kemenangan ini, ungkapnya. Meski begitu, banyak pihak meyakini bahwa kemenangan di Losail bisa menjadi titik balik penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Semangat juang yang tak pernah padam, dipadu dengan motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, menjadikan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi tepat, dan kematangan pengalaman bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di sirkuit yang bukan favoritnya, melawan para rival tangguh, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan mungkin sedang berada di jalur menuju kejayaan baru. Apakah kemenangan ini menjadi awal dari dominasi baru Marquez di era Ducati? Ataukah persaingan akan semakin memanas di Jerez nanti? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk disaksikan. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi. Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam 1 lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin.
Saya tahu akan sulit mengejar Mark hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Mark atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir, Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim, ujar Marquez dengan senyum puas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang. Pembalap veteran asal Spanyol, Marc Marquez, menunjukkan kelasnya dengan tampil dominan dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Lusail pada Minggu dini hari. Kemenangan ini menjadi penegasan bahwa Marquez masih menjadi kekuatan besar di lintasan MotoGP, meskipun musim ini penuh dengan talenta muda yang haus kemenangan. Sprint race yang menjadi bagian dari seri MotoGP 2025 ini berlangsung dalam kondisi lintasan yang ideal. Suhu udara yang relatif stabil dan cuaca yang bersahabat membuat balapan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal. Tak butuh waktu lama, Marc Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya dengan mengambil alih posisi terdepan begitu lampu start padam. Marquez yang kini membela tim Ducati tampil tanpa celah. Sejak awal balapan, ia memimpin dengan tempo yang konsisten dan minim kesalahan. Hanya sekali posisinya tergeser, yaitu ketika sang adik, Alex Marquez, berhasil menyalipnya di tikungan keempat pada lap kelima. Namun, Marc cepat merespons. Ia kembali merebut posisi terdepan di tikungan berikutnya, menunjukkan kecerdikan dan pengalamannya dalam membaca celah. Balapan yang luar biasa. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim memberikan setting terbaik hari ini, ujar Marc Marquez usai balapan. Alex memberikan tekanan yang hebat, tapi saya tahu di mana harus menyerang kembali. Podium MotoGP Qatar 2025 ini terasa spesial bagi keluarga Marquez. Alex Marquez, yang juga tampil impresif sepanjang balapan, finish di posisi kedua. Ia menjaga konsistensi dan kecepatannya sejak start hingga akhir, dan nyaris saja memberikan kejutan ketika menyalip kakaknya.
Namun, harus puas di posisi 2 setelah tidak mampu membalas manuver Mark di lap-lap terakhir. Saya bangga bisa berbagi podium dengan Mark. Tentu saya ingin menang, tapi hari ini Mark terlalu kuat, kata Alex dengan senyum bangga. Kemenangan Marquez bersaudara ini juga menjadi sinyal bagi para pesaing bahwa musim 2025 tak akan mudah. Kombinasi pengalaman, teknik, dan dukungan motor Ducati yang mumpuni menjadikan mereka duo berbahaya. Franco Morbidelli yang memulai dari baris kedua berhasil mengamankan podium terakhir dengan performa solid. Meskipun tak secepat duo Marquez, pembalap Italia ini mampu menjaga ritme balapan dan menunjukkan ketahanan luar biasa di bawah tekanan. Di 2 lap terakhir, Morbidelli mendapat ancaman serius dari Fabio Quartararo dan Fermin Aldeguer. Kedua pembalap tersebut sempat memperkecil jarak hingga kurang dari setengah detik, namun Morbidelli tidak goyah. Ia menutup celah dengan cermat dan mempertahankan posisi 3 hingga garis finish. 2 lap terakhir benar-benar menegangkan. Fabio dan Fermin sangat cepat, tapi saya berhasil menutup semua jalur dengan baik, ungkap Morbidelli. Podium ini sangat berarti untuk saya dan tim setelah musim lalu yang sulit. Salah satu cerita menarik dari balapan ini datang dari Francesco Bagnaia. Rekan satu tim Marc Marquez di Ducati tersebut tampil kurang meyakinkan di sebagian besar balapan. Bagnaia sempat tercecer hingga posisi 11 selama beberapa lap. Baru di fase akhir balapan, Bagnaia mulai menunjukkan kecepatan sebenarnya. Ia menyalip beberapa pembalap di 3 lap terakhir dan akhirnya mengamankan posisi 8. Meskipun hasil ini jauh dari harapan untuk seorang juara bertahan, Bagnaia tetap optimistis. Tidak seperti yang saya harapkan, tapi kami tahu apa yang harus diperbaiki. Masih ada balapan utama besok, dan saya yakin kami bisa lebih kompetitif, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Lusail membuka musim 2025 dengan nada yang kuat. Dengan kombinasi performa motor Ducati yang superior dan pengalamannya, Marquez tampaknya masih menjadi kandidat kuat untuk perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, hasil impresif dari Alex Marquez dan Franco Morbidelli menunjukkan bahwa kompetisi musim ini akan lebih merata. Fabio Quartararo juga menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya, meskipun kali ini gagal naik podium. Fermin Aldeguer sebagai pembalap muda pun memperlihatkan potensi besar yang bisa meledak kapan saja. Klasemen sementara setelah sprint race menempatkan Marc Marquez di puncak dengan 12 poin, diikuti Alex Marquez dengan 9 poin, dan Franco Morbidelli dengan 7 poin. Balapan utama yang akan digelar malam nanti waktu Qatar tentu menjadi ajang pembuktian lanjutan bagi para pembalap untuk mengukuhkan posisi mereka di awal musim. Sprint Race MotoGP Qatar 2025 menghadirkan drama, aksi, dan cerita keluarga yang menarik. Marc Marquez membuktikan bahwa meskipun usianya tak lagi muda, ia masih menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. Alex Marquez dan Franco Morbidelli pun tampil meyakinkan dan memberi warna di podium. Dengan jadwal balapan utama yang masih menanti, para penggemar MotoGP sudah pasti tak sabar melihat aksi selanjutnya. Satu hal yang pasti, musim 2025 baru saja dimulai, dan atmosfer persaingan sudah terasa membara. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.